Hai Sobat Siri, balik lagi di channel dari Siri. Ya, buat kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah menjadi kegundahan kalian semuanya. Karena banyak sekali yang meminta kita untuk membahas tentang investasi di tanah kafling, atau bagaimana cara memilih tanah kafling yang baik dan benar supaya bisnisnya semakin maju dengan tanah kafling yang tepat, begitu ya. Nah, seperti biasa, saya tidak akan berbicara tentang tanah kafling sendirian aja. Jadi saya akan berbicara dengan narasumber yang sudah amat sangat terpercaya dan mungkin juga sudah ternormalisasi di channel YouTube-nya Siri. Jadi langsung saja kita undang Bapak Tio dari Siri untuk bergabung. Let's go! Selamat siang Pak Tio. Ganggu lagi, sering banget ganggu ya. Karena ini banyak sekali permintaan dari Sobat Siri ya kan, untuk membicarakan bagaimana sih cara memilih tanah kafling yang baik dan benar, tepat sasaran begitu kan. Terus perbedaan-perbedaan tanah kafling, banyaklah pertanyaan tentang tanah kafling. Mungkin pertanyaan bisa saya mulai dengan apa sih Pak yang membedakan pemilihan tanah kafling di pergudangan dan juga gudang yang udah jadi gitu loh maksudnya? Oh, jadi antara kafling sama gudang ya? Ya. Kalau tanah kafling itu kan biasanya ukurannya minimal 2000. Oke. Ukurannya macam-macam, besar, dan biasanya orang memilih tanah kafling karena dia bisa dibilang di usaha yang udah menengah Ke atas. ke atas. Oke. Betul. Kalau meskipun gudang jadi juga ada beberapa yang skalanya juga cukup besar ya, tapi tergantung kebutuhan dari konsumen kembali. Nah, biasanya kalau orang yang memilih gudang jadi, mereka udah nggak mau ribet untuk si pembangunan dan sebagainya. Jadi mereka akan menyesuaikan dengan standar bangunan yang sudah disiapkan dari Siri. Sedangkan kalau tanah kafling, mereka akan membangun sesuai dengan kebutuhan dari produksi atau gudangnya mereka. Iya, kan 2000 ya, 2000 meter persegi gitu kan. Kalau mau diapa-apain lebih enak gitu. Ya, lebih bisa custom gitu kan. Tapi semua balik lagi tergantung kebutuhan dan juga budget. Ya, bisa disesuaikan spesifikasinya juga. Apalagi kalau tanah kafling itu kan masih butuh proses pembangunan, jangka waktunya masih lebih lama gitu kan Pak. Kalau pembangunan sih kurang lebih sama. Jadi biasanya kita bangun gudang jadi itu antara 6 sampai 8 bulan. Untuk tanah kafling juga tergantung luasan dan ini ya, kerumitan bangunannya itu sendiri. Biasanya rata-rata antara 8 sampai 1 tahun lah. Tapi kalau kita ngomongin di kawasan pergudangan Siri sendiri Pak, ini kan lokasinya tuh kan beda-beda kan ya Pak. Ada tanah kafling di zona A, zona B, zona C, utara, selatan. Kita ngomongnya utara, selatan, barat, timur gitu kan. Ada gudang jadi yang mungkin ada di bagian depan-depan, ada di bagian belakang-belakang. Apakah lokasi ini juga menentukan harga gitu? Kalau secara prinsip di Siri kita tidak membedakan harga, kita semua seragam satu harga. Kayak per meternya seragam berapa gitu? Ya, betul. Oh gitu, wih enak banget ya. Jadi yang duluan bisa pilih lokasi. Iya dong, cepat-cepat dia dapat dong. Berarti kalau misalnya yang awal-awal udah itu, aku mau yang paling depan gitu. Bisa. Harga sama nih Pak? Harga sama. Keren banget. Apalagi ini kan pergudangan Siri lagi bangun tanah kafling banyak banget teman-teman. Ya, kita prepare untuk tanah kafling juga cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sekali lagi yang perlu dicatat ya Sobat Siri ya, harga tanah dan intinya harga tanah, harga gudang di Siri itu tidak berpengaruh dengan lokasi gitu ya. Jadi mau lokasi di depan, di belakang, samping, dimanapun di jalannya sama-sama besar sih anyway. Harganya tetap sama teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung kebutuhan dari Sobat Siri sendiri. Nah kalau kita ngomongin masalah investasi Pak. Ya. Nah kita ngomongin masalah investasi. Kalau sebenarnya lebih enak investasi di tanah kafling atau di gudang jadi sih Pak? Tergantung kebutuhan investasinya ya. Kalau gudang jadi biasanya orang akan investasi untuk mendapatkan uang sewa. Oke. Kalau kafling mereka investasi untuk prepare kebutuhan ke depan. Jadi anggap misal contoh perusahaan A, saat ini dia kebutuhan luasannya itu untuk bangunan gudangnya cuma 3.000. Oke. Tapi mereka akan ada yang invest beli tanahnya 1 hektar. Oke. Jadi mereka sudah ada space 7.000 meter persegi untuk pengembangan selanjutnya. Jadi kalau gudangnya nggak cukup, mereka bisa perluasan di lokasi yang sama tanpa perlu pindah lokasi. Kalau ngomongin resiko Pak, kita ngomongin resiko dulu. Kalau ngomongin masalah enak-enaknya kan gimana ya? Kalau kita ngomongin resiko, apa ada resiko-resiko yang paling umum terjadi kalau misalnya kita investasi atau kita membeli tanah kafling gitu? Atau apa yang harus diperhatikan deh? Apa yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membeli sebuah tanah kafling?
Kalau untuk pemilihan tanah kafling dan gudang kurang lebih yang harus diperhatikan sama sih sebenarnya. Lokasi yang strategis, Lokasi. terus developernya terpercaya, kelengkapan sertifikat, perizinan dan sebagainya. Karena antara kafling dan tanah gudang ini yang membedakan cuman bentuknya aja, kafling dan gudang. Bentuk awalnya Bentuk aja awalnya ya. aja. Kalau mau lebih simpel, lebih praktis, gudang udah selesai, Ya. ya kan? Kalau misalnya kepingin usahanya udah memang terlalu complicated, butuhnya ini, belinya tanah kafling, Betul. bangun sendiri. Cuman untuk masa sekarang ini lebih banyak orang memilih tanah kafling Karena mereka sudah kebutuhan luasannya udah semakin besar. oke. Jadi ada beberapa tenan kita yang dia dari beli gudang biasa mungkin 1 unit, terus butuh lagi karena kurang luas dia nambah lagi, akhirnya kurang luas lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk udah beli tanah kafling aja. Jadi ke depan sudah di satu lokasi. Oke, kayaknya udah cukup menjawab kegundahan Sobat Siri semuanya. Jadi langsung aja pertanyaan terakhir Pak Tio. Tips dan trik untuk, kalau saya bilang pemula kan kayak gimana ya? Tips dan trik untuk orang yang masih bingung, pebisnis yang masih bingung menentukan enaknya saya beli tanah kafling atau beli gudang jadi. Coba tips dan triknya. Tips dan triknya cuman simpel aja. Ya. Kalau saya jabarkan itu belum tentu bisa menjawab semuanya. Jadi jawabannya cuma satu, konsultasikan langsung dengan Siri Asik. untuk kebutuhannya. Asik. Ya udah itu ya jawaban yang paling simpel dan jelas banget Sobat Siri. Jadi kalau misalnya masih bingung ya kan, kalian bisa langsung aja kontak ke ini, ada nomornya, langsung konsultasi aja sama teman-teman yang ada di Siri juga. Mau langsung survei juga boleh kan ya Pak ya? Langsung. Boleh kan? Free. Mau survei free, konsultasi free, lihat langsung on-site tanah kaflingnya Siri kayak gimana, lokasinya kayak gimana, perizinan, keamanan, dan segala macamnya. Kalian semua silahkan cek sendiri aja langsung di Siri. Terima kasih Pak Tio untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga konten kali ini, video kali ini semakin menjawab dan menjelaskan, dan kalian tidak lagi gundah gulana untuk memilih tanah kafling atau gudang yang udah jadi. Ya, tapi sekali lagi kalau misalnya masih bingung, kalian langsung ke sini aja. Seperti biasa, video akan kita tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda semuanya. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?